Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika Dewi Astuti dengan NPM 20108011105 akan memberikan penjelasan mengenai mind mapping yang saya buat tentang acara praktikum kedua. Saya di sini dari Prodi Aquaculture Universitas Tidar, kelas Planktonologi Romboldi. Sebelumnya, saya sudah membuat mind mapping mengenai acara praktikum kedua, yang mana mind mapping ini nanti akan saya berikan penjelasan dan paparannya di video kali ini. Video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai mind mapping yang telah saya buat tadi, yang sudah saya tunjukkan, yang akan saya tampilkan di layar berikut ini. Oke, saat ini di layar kalian sudah menampilkan mengenai mind mapping yang sudah saya buat tentang acara praktikum kedua, yang bisa kalian lihat pada tengah mind mapping saya buat, yaitu pengambilan sampel dan juga pengawetan sampel. Langkah yang pertama yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel bertujuan untuk memperoleh sampel yang akan digunakan sebagai bahan atau objek penelitian. Dengan tujuan alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada ember, plankton net, dan juga wadah. Plankton net itu sendiri adalah jaring dengan mesh size yang disesuaikan dengan plankton. Konstruksi dari plankton net sendiri ada cincin, kawat, tali, jaring, dan botol. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, selanjutnya kita akan mengenal metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel terbagi menjadi 3. Yang pertama ada secara horizontal, kedua secara vertikal, dan yang ketiga ada secara miring atau obligen. Secara horizontal dilakukan untuk mengetahui sebaran plankton secara horizontal. Dilakukan dengan memasukkan plankton net ke dalam perairan dan kemudian ditarik dengan kapal atau ditarik berlawanan dengan arus. Yang kedua yaitu secara vertikal. Untuk mengambil sampel dari seluruh kolam air, dilakukan dengan menurunkan plankton pada kedalaman tertentu dan kemudian ditarik ke atas dengan kecepatan yang konstan. Kemudian, metode ketiga yaitu secara miring atau obligen. Digunakan untuk mengambil sampel yang berada di berbagai lapisan air. Dilakukan dengan menurunkan plankton net dengan garis vertikal kurang lebih 45 derajat dan kemudian ditarik perlahan dengan posisi sudut yang sama. Di sebelahnya sudah ada gambaran mengenai pengambilan sampel plankton secara miring atau obligen. Jadi, plankton yang sudah dimasukkan ke dalam perairan tersebut akan ditarik secara garis vertikal sebesar membentuk sudut 45 derajat. Setelah mengambil sampel dengan metode-metode tersebut, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengawetan sampel. Pengawetan sampel dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan sampel plankton agar tidak rusak dan kondisi plankton masih dalam keadaan utuh sehingga mempermudah penelitian. Jadi, pengawetan sampel dilakukan agar sampel yang kalian ambil sebelumnya itu bisa awet dan saat melakukan penelitian, sampel planktonnya tidak terpecah-pecah atau terurai, sehingga badan plankton itu sendiri masih dalam keadaan utuh dan kalian mudah dalam melakukan proses identifikasi. Alat dan bahan yang kalian butuhkan dalam melakukan proses pengawetan sampel, yang pertama ada botol, pipet tetes, plankton, kemudian lugol, kertas label, dan juga tisu. Cara kerja dari pengawetan sampel yang pertama yaitu memberikan label identitas pada botol yang kalian gunakan dalam wadah sampel. Jadi, sampel yang sebelumnya kalian dapatkan ditempatkan dalam botol yang sudah kalian beri label identitas. Identitas dalam botol itu bisa berupa tempat di mana kalian mendapatkan sampel, cara atau metode pengambilan sampel kalian, dan juga tanggal pengambilan sampel. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu dengan menyimpan sampel plankton pada botol, lalu menambahkan pengawet lugol pada tiap botol sampel. Pengawet lugol ini digunakan agar sampel atau plankton yang terdapat dalam sampel kalian itu bisa awet dengan jangka waktu tertentu. Setelahnya, menyimpan sampel pada suhu dingin.
Sampel yang sudah kalian dapat, kalian simpan pada suhu dingin supaya awetan sampel kalian itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sekian paparan atau penjelasan materi mind mapping dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.